Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu hudah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga pertemuan kita menjadi silaturahim dan mendapatkan manfaat dari silaturahim, yaitu 3 perkara. Yang pertama, dipanjangkan umur, yang kedua didekatkan rezeki, dan yang ketiga dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga video-video yang saya share di YouTube ini semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini izinkan saya ingin membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini sebagaimana kita tahu bahwa setiap pekerjaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Contohnya kita mau makan baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi Bismillah, pakai pakaian baca Bismillah, naik kendaraan baca Bismillah. Dan pastinya sahabat-sahabat sekalian sudah hafal betul dan di luar kepala tentang pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana keutamaannya Bismillahirrahmanirrahim? Yuk kita bahas di video kali ini. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Yang pertama, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. An Atha an Jabir bin Abdullah. Dari Atha, dari Jabir dan dari bin Abdullah. Qala liman nazala Bismillahirrahmanirrahim, ketika diturunkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghayamu ilal masyriq. Awan berlarian ke arah timur. Wasakanatir riyah, dan angin berhenti bertiup. Wahajal bahru, dan lautan bergolak. Wa asghatil bahaim, dan hewan-hewan mendengarkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim biadzaniha, dengan telinga-telinganya. Jadi langsung dia terfokus suara apakah ini. Warajamatis syayatin, dan dilemparilah setan-setan minas sama, dari langit. Wahalafallahu azza wa jalla bi'izzihi, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya, la yusamma ismahu ala saqamin ila syafahu, tidaklah disebutkan, tidaklah dibacakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini ala saqamin kepada orang sakit, illa syafahu, kecuali akan Allah sembuhkan. Nah, ini bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah ini kalau dibacakan kepada orang sakit, insya Allah disembuhkan. Wala yusamma ismahu ala syai'in, tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ini kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa air, ya, bisa benda-benda yang lain. Illa barokafihi, kecuali Allah akan berkahi, ya, sesuatu itu, benda itu. Waman qara'a Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surga. Dzakarahu Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana disebutkan, ya, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian keutamaan yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada satu orang hamba pun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, kecuali setan itu akan hancur, meleleh, kama yadzubur rasasu 'alan nar, seperti melelehnya timah
yang dibakar di atas api. Kata Ibnu Mas'ud, ya, syaitanul mu'min mahzulun. Syaitannya orang yang beriman itu kurus, kering. Maksudnya apa? Maksudnya setan yang sering menggoda orang yang beriman, setannya orang yang selalu menggoda orang yang beriman, mahzulun, kurus, kering. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang beriman selalu ingat kepada Allah. Sebelum makan, ingat Allah, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Makanya setan yang mencoba mengganggu orang yang beriman, badannya kurus kering. Karena dia tidak bisa makan apapun. Berbeda dengan orang yang tidak pernah baca bismillah. Sebelum makan, langsung makan. Tidak baca bismillah. Minum, tidak baca bismillah. Maka makanan yang dia minum, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, hakikatnya masuk kepada setan itu. Makanya orang yang tidak baca bismillah tidak pernah kenyang dan selalu haus. Waqala Qais ibnul Hajjaj, berkatalah Qais bin Hajjaj, qala li syaitani, berkata kepadaku syaitanku. Maksudnya adalah syaitan yang menggoda. Qais bin Hajjaj, kata setan ini, dakhaltu fika wa ana mathalul jazur. Aku ini masuk kepada dirimu, tubuhku seperti onta yang gemuk. Ya, setan ini berkata nih kepada Qais bahwa aku menggodamu, ya, atau masuk kepada dirimu untuk menggoda. Badanku ini gemuk seperti onta yang gemuk. Wa annal an, dan sekarang aku mathalul usfur, seperti burung pipit. Dari badannya yang gemuk seperti onta yang gemuk menjadi seperti burung pipit. Artinya dari gemuk menjadi kurus kering. Itulah bentuk setan yang tadinya gemuk menjadi kurus. Setan yang menggoda kepada orang yang beriman, maka menjadi seperti itu. Ya. Wa qultu wa lima dzalika, kenapa? Ditanya tuh sama Ibnu Qais, kenapa bisa begitu? Kata setan ini, karena engkau telah menghancurkanku, karena engkau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan yang kedua, ya. Setan itu akan lari terbirit-birit, tidak mau mendekat kepada orang yang beriman, yang senantiasa mengawali semua pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian keutamaan yang ketiga, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan, yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah akan memerintahkan kepada malaikat yang mulia, yaitu malaikat yang mencatat amal kebajikan manusia, ayaktubu fi diwanihi, supaya malaikat ini menulis di dalam buku catatannya arba'a mi'ati hasanatin, 400 kebajikan. Nah, tidak ada seorang hamba, satupun hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah akan memerintahkan malaikat yang mencatat kebajikan, yaitu disuruh oleh Allah untuk mencatat 400 kebajikan untuk orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat, ya. Ya, bismillah ini. Makanya jangan lupa selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maratan, satu kali saja, lam yabqa min dzunubihi dzurratun, tidak akan tersisa dari dosa-dosanya walaupun satu biji dzurrah. Artinya dosa-dosa yang kecil, ya. Kalau dosa-dosa yang besar mah harus ditaubati.
bertobat kepada Allah. Nah, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara anna Bishran al-Hafi, ya, disebutkan bahwasanya Bishri al-Hafi ra'a rik'atan fiha Bismillahirrahmanirrahim. Dia melihat sebuah lembaran yang di dalam lembaran itu ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salah satu darahim, dan Bishri al-Hafi ini memiliki uang sebanyak 3 dirham. Fa akhadha biha thayyiban, kemudian uang itu dibelikannya minyak wangi. Wa thayyabaha, kemudian memakaikan minyak wangi itu kepada lembaran yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diwangikan dengan minyak wangi, diharumkan dengan minyak wangi, dioles agar wangi lembarannya itu. Fanudiya fisirihis, maka ada yang berseru di dalam batinnya, kama thayyabta ismana lanuthayyibanna ismak, sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namamu. Gitu ya. Di sini ini kisah Bishri al-Hafi mengharumkan lembaran, memakai wewangian yang ia beli, minyak wanginya, ya, sebesar 3 dirham. Kemudian ada yang berseru, seolah ada yang berseru di dalam batinnya bahwa sebagaimana engkau mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namamu. Nah, inilah karena ta'zim kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bishri al-Hafi akhirnya Allah muliakan namanya. Kemudian keutamaan berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, man kataba Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, fajawwada ta'ziman lillah, kemudian membaguskan tulisannya karena ta'zim kepada Allah, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini dosa-dosanya, dosa-dosa yang kecil, ya. Menulis tulisan bismillah dengan yang bagus, membagus-baguskan. Ini untuk para kaligrafer, ya, yang menulis bismillah di masjid, di dinding gitu. Insya Allah diampuni dosa-dosanya kalau dalam hatinya ada ta'zim, mengagungkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, keutamaan yang terakhir dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sama'a bil kawakib, menghiasi langit dengan bintang-bintang seperti matahari, ya, bulan, dan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi semua malaikat dengan Jibril. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusur, dan Allah menghiasi surga dengan bidadari dan istana-istana, gedung-gedung yang megah. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin, dan menghiasi para nabi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jumu'ati, dan Allah menghiasi hari-hari itu dengan hari Jumat. Makanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari, ya. Wa zayyanal layali bil lailatul qadar, bilailatul qadar, dan Allah menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Semua malam itu baik, tapi ada satu malam yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulan, bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Rajab, seperti itu. Semuanya baik
tapi Allah menghiasi semua bulan itu dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Masjid semua di alam dunia ini bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi ada yang lebih utama, yaitu Masjidil Haram. Kenapa mulia Masjidil Haram? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab as-samawi, itu kitab yang Allah turunkan seperti Zaurat, Tabur, Injil, ya. Allah hiasi semua kitab-kitab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Di semua kitab itu yang paling unggul adalah Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak ayat dan surat, bismillahirrahmanirrahim adalah yang paling unggul. Al-Fatihah itu adalah Ummul Qura. Sebutnya Ummul Qura. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Dan dari induknya Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Betapa agung dan dahsyatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim, sehingga Allah menempatkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sebagai hiasan, sebagai sebuah perhiasannya Al-Quranul Karim. Makanya di setiap surat selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena surah At-Taubah itu isinya tentang peperangan. Sementara kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat kasih sayang. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang penuh dengan kasih sayang. Makanya para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian menjadi zikir, insya Allah akan menyayanginya, dan semua makhluk termasuk manusia ya akan menyayanginya. Ya. Saya punya sahabat ya kerja di sebuah perusahaan, amalannya cuma satu, zikirnya cuma satu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sepanjang waktu, sepanjang hari. Walaupun dia sedang kerja, walaupun dia sedang duduk, walaupun dia sedang berkendaraan, bibirnya selalu basah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Allah melimpahkan anugerahnya. Orang ini yang tadinya pekerja kasar, kemudian naik jabatan, menjadi kerja kantoran. Dari kerja kantoran naik jabatan, diangkat oleh direkturnya menjadi analisis perusahaan. Bahkan termasuk sebagai penentu tender-tender besar ya yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Subhanallah. Itulah keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Makanya sahabat sekalian, jangan lupa selalu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, mengunci pintu baca bismillah, semuanya baca bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ada keberkahan. Apalagi kalau mengamalkan seperti sahabat saya tadi, sepanjang hari baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 dan seterusnya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan semoga bisa mengamalkannya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke sahabat-sahabat yang lain dan keluarga-keluarganya. Dan semoga semua orang bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari bismillahirrahmanirrahim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.